Audio Jungle. Jagokan Uni Emirat Arab bukti Vietnam masih dendam kepada timnas Indonesia U17? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jagokan timnas Uni Emirat Arab U17, bukti media Vietnam masih dendam kepada timnas Indonesia U17, Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U17 akan bersua timnas UEA U17 dilanjutkan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Di level junior, timnas Indonesia U17 masih bisa disejajarkan dengan UEA. Hasil di laga pertama grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dapat dijadikan contoh mudahnya. Timnas Indonesia U17 sanggup menghabisi Guam dengan skor 14-0. Sementara itu, Uni Emirat Arab hanya menang 9-0 atas Guam. Kemudian Uni Emirat Arab harus susah payah menang 4-3 atas Palestina pada Senin 3 Oktober 2022. Padahal sehari sebelumnya, Palestina dihajar Malaysia dengan skor 4-0. Hal ini membuktikan timnas Uni Emirat Arab U17 tidak seistimewa tim senior mereka yang melaju ke play-off atau babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun, media Vietnam The Tao 247 memiliki pandangan lain. The Tao 247 memprediksi timnas Uni Emirat Arab U17 bakal menang 3-1 atas timnas Indonesia U17. Meski menang 14-0 melawan Guam, timnas Indonesia U17 masih berada di peringkat kedua di bawah Uni Emirat Arab, tim yang sudah memainkan 2 pertandingan. Uni Emirat Arab yang berasal dari Asia Barat merupakan unggulan di grup ini dan tak heran mereka bakal mengalahkan tuan rumah, tulis The Tao 247. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 harus mengalahkan Uni Emirat Arab untuk memperbesar peluang lolos. Prediksi skor Indonesia 1-3 Uni Emirat Arab. Lanjut The Tao 247. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah prediksi The Tao 247 di atas sebagai bukti mereka masih menyimpan dendam kepada timnas Indonesia U17? Sekedar diketahui, timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti memberikan kepedihan kepada timnas Vietnam U17 saat turun di Piala AFF U16 2022. Tak cuma sekali, skuad Garuda Asia 2 kali menang atas Vietnam. Kemenangan pertama tersaji di fase grup yang mana timnas Indonesia U17 menang 2-1. Kemudian, kemenangan kedua terjadi di partai puncak Piala AFF U16 2022. Kali ini, Arkan Kakak dan kawan-kawan menang 1-0 lewat sepakan placing Kaviatur Rizky di ujung babak pertama. Vietnam sendiri tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U17 2022 bersama Thailand, Taiwan, dan Nepal. Sama seperti Indonesia, Vietnam juga berstatus tuan rumah kualifikasi. Audio Jungle. Penyebab media Vietnam sebut usaha timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023 bakal sia-sia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Penyebab media Vietnam The Tao 247 menyebut usaha timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023 bakal sia-sia akan dibahas dalam artikel ini. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U17 sedang berjuang tampil di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung di Stadion Pakansari pada 1 hingga 9 Oktober 2023. Skuad Garuda Asia tergabung di grup B bersama Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Guam. Timnas Indonesia U17 membuka kualifikasi dengan hasil manis. Menghadapi Guam pada Senin 3 Oktober 2022 malam, timnas Indonesia U17 menang 14-0. Jika tak ada aral melintang,
Skuad asuhan Bima Sakti diprediksi lolos ke Piala Asia U17 2023 entah lewat jalur juara grup atau runner-up terbaik. Namun, The Tau 247 agak menyindir timnas Indonesia U17 dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dalam pandangan The Tau 247 menjadi percuma jika nantinya timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Sebab The Tau 247 menilai sepak bola Indonesia bakal dihukum FIFA imbas insiden Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Karena itu, The Tau 247 berpandangan kelolosan skuad Garuda Asia ke Piala Asia U17 2023 bakal sia-sia, mengingat mereka bakal dilarang tampil di Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan memainkan semua pertandingan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 tanpa penonton. Namun jika lolos dari kualifikasi sekalipun, Indonesia kemungkinan tidak akan lolos ke putaran final karena akan mendapat sanksi dari FIFA. Tulis The Tau 247. Namun pandangan lain justru muncul dari pandit asal Vietnam Quang Huy. Ia menilai timnas Indonesia tak akan mendapat larangan tampil di laga internasional efek kejadian di Stadion Kanjuruhan. Ia menilai sebuah tim nasional baru dilarang tampil di laga-laga internasional jika pemerintah ikut campur ke dalam federasi. Kejadian itu pernah terjadi pada 2015 sehingga Indonesia terkena ban dari FIFA. Sepak bola Indonesia sangat mengkhawatirkan, tetapi saya pikir kemungkinan itu sangat kecil. Memang benar ada insiden baru-baru ini di sepak bola Indonesia. Namun FIFA hanya melarang tim nasional berpartisipasi turnamen internasional jika ada unsur politik, kata Quang Huy mengutip dari Soha. Striker timnas Indonesia U17 Arkan Kaka cetak hat-trick ke gawang Guam. Sang ayah berkata, ini baru awal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U17 mengawali babak penyisihan grup B Piala AFC U17 sangat sempurna. Tim asuhan Bima Sakti ini menggulung timnas Guam U17 dengan skor telak 14-0 di Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin 3 Oktober 2022. Arkan Kaka putra tampil gemilang dengan memborong 4 gol alias hat-trick di babak pertama. Masing-masing dicetak menit 9, 11, 25, dan 34. Putra kandung Purwanto Suwondo, mantan striker timnas Indonesia ini, juga memberi asis terjadinya gol yang diceploskan Sultan Zaki menit ke-45. Kendati begitu, Purwanto yang dihubungi bola.com tak mau memuji kehebatan sang terlalu berlebihan. Yuk scroll ke gawang untuk membaca komentar sang ayah. Alhamdulillah, Kakak main bagus, lawan Guam, Tuhan memberi anak saya bisa bikin 4 gol, ujar Purwanto. Kami sekeluarga bersyukur, tapi perjuangan kakak dan timnas Indonesia U17 belum selesai. Ini masih awal dan butuh kerja keras lagi. Lanjutnya. Purwanto dan keluarganya menyaksikan kiprah kakak dari rumahnya di Lodoyo, Kabupaten Blitar. Kakak masih belia, dia belum apa-apa, dia masih harus terus rajin latihan dan disiplin jika ingin jadi pesepak bola profesional, Purwanto melanjutkan. Saya tak mau memuji berlebihan karena perjalanan karir kakak masih panjang. Bagi saya yang lebih penting kakak terus berkembang, ujarnya. Purwanto menyebut kemenangan atas Guam patut diapresiasi. Kita harus bangga dengan anak-anak kita di timnas ini, ujar Purwanto. Target PSSI bukan lawan Guam, tapi lolos Piala AFC. Kita masih akan menghadapi Uni Emirat, Palestina, dan Malaysia. Saya juga ingatkan kakak soal ini, ucapnya. Pelatih APA U18 Persik ini juga tak kecewa ketika babak kedua kakak tak dimainkan oleh Bima Sakti. Coach Bima lebih tahu kebutuhan dan kepentingan tim.
Pemain lain harus diberi menit bermain agar timnas semakin bagus lagi. Saya kira cukuplah bagi kakak main setengah babak, tuturnya.